Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan eh, demo dari aplikasi Smart Inventory Analysis yang sudah kami buat. Sebelumnya, eh, saya perkenalkan dulu untuk anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Salsa Faradila, dengan NIM 2406020055. Dan Ardia Rahman Alulita 2406020047, dan yang terakhir yaitu Takiuddin Anabani 2406020062. Jadi di video ini kami akan mendemonstrasikan sistem yang sudah kami bangun dalam project based learning, yaitu Smart Inventory Analysis. Ini merupakan dashboard yang berbasis Python dan Stemlit yang bisa membantu bisnis retail pengelola inventory secara cerdas, mulai dari prediksi permintaan, rekomendasi otomatis, dan juga optimasi pemesanan sampai simulasi skenario stok. Nah, mungkin langsung kita buka untuk programnya. Nah, untuk membuka programnya, langsung membuka file app Python. Nah, biasanya langsung ketik Python. Biasanya langsung Stemlit run app Python. Langsung kita enter untuk masuk ke dashboard. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka halaman aplikasi. Ini merupakan tampilan dashboardnya. Nah, di bagian ini ada 4 KPI card utama. Nah, yang pertama ini merupakan total records atau dataset kami berisi 10.000 baris data transaksi retail. Dan yang kedua merupakan total sales, yaitu total keseluruhan unit yang terjual dari seluruh produk dan toko. Dan yang ketiga ini merupakan average sales, yaitu rata-rata penjualan per transaksi. Dan yang keempat ini merupakan ada berapa banyak toko yang tercakup dalam dataset ini, yaitu stores. Dan di bawah ini ada 2 grafik. Yang pertama ada sales performance by store. Nah, di sini ini di grafik ini menunjukkan performa penjualan tiap toko. Warnanya dari gradasi abu-abu, teal, dan indigo. Semakin gelap artinya penjualannya semakin tinggi. Kemudian yang kedua ini merupakan grafik top 10 product by sales, yaitu 10 produk dengan penjualan tertinggi. Dari sini kita bisa langsung tahu produk mana yang paling laku. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur-fitur. Yang pertama yaitu EDA atau ADA, yaitu Exploratory Data Analysis. Nah, di sini di halaman ini yaitu tempat kita mengeksplorasi pola-pola yang tersembunyi di dalam data. Di sini juga ada beberapa grafik. Yang pertama ini ada grafik distribusi sales quality distribution. Ini merupakan histogram yang menunjukkan sebaran volume penjualan kita. Bisa dilihat mayoritas transaksi berada di kisaran tertentu dengan beberapa outlier di angka tinggi. Kemudian berikutnya yaitu ada price versus sales quality atau scatter plot price vs sales quality. Jadi setiap titik ini mewakili satu transaksi. Terlihat ada pola yang cukup menarik antara harga dan volume penjualan. Dan inilah yang akan dipelajari oleh model machine learning kita. Kemudian ini yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sales trend over time atau tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, grafik time series ini menunjukkan total penjualan harian sepanjang 2024. Terlihat ada fluktuasi yang cukup signifikan. Ada periode penjualan tinggi, kemudian ada juga yang
penjualan rendah. Menandakan adanya pola musiman karena berulang. Nah, dari eksplorasi data ini kita bisa simpulkan bahwa hubungan antar variabel cukup kompleks. Itulah mengapa kami menggunakan machine learning. Sekarang untuk bagian selanjutnya dilanjutkan oleh Taqiyuddin untuk menjelaskan model forecasting-nya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman forecasting. Forecasting ini adalah inti dari sistem kami. Dan di bagian sini ada 3 metrik performa model. Yang pertama, MAE atau Mean Absolute Error. Rata-rata selisih antara prediksi dan nilai aktual semakin kecil semakin bagus. RMSE atau Root Mean Square Error. Mirip MAE tapi lebih sensitif terhadap error yang besar. Dan yang paling penting adalah R-score. Nilai kita mendekati 0,99%. Yang artinya model mampu menjelaskan hampir 99% versi data. Ini menunjukkan model kita sangat akurat. Nah, di sini ada tabel aktual dan predicted. 50 baris pertama dari data tes, kita bisa langsung bandingkan nilai asli dengan prediksi model. Lihat, selisihnya sangat kecil. Lanjut ke aktual dan predicted scatter. Garis merah putus-putus ini adalah garis sempurna. Jika prediksi 100% akurat, semua titik akan tepat di atas garis itu. Lihat titik-titik, kita sangat mendekati garis merah. Artinya prediksi model kita sangat baik. Dan yang terakhir, di halaman fitur importance. Grafik ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap model. Terlihat jelas bahwa price adalah faktor paling dominan. Harga produk sangat menentukan beberapa banyak yang terjual. Diikuti dengan store ID, external factor, demand trend, sensational factor, customer segment, dan promotion. Dengan model seakurat ini, hasil forecast-nya bisa kita percaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekarang kita lihat bagaimana forecast ini diubah menjadi rekomendasi tindakan. Oke, lanjut ke halaman perspektif analitik. Di sini sistem secara otomatis mengubah hasil forecast tadi menjadi rekomendasi tindakan yang konkret. Logikanya sederhana, sistem membandingkan nilai forecast dengan penjual aktual, lalu menerapkan 3 aturan. Dan hasil yang ditampilkan dalam pie chart, warna hijau adalah produk yang perlu increase inventory. Forecast-nya lebih dari 120% penjualan aktual, artinya permintaan diprediksi naik tajam. Dan yang warna ungu, kondisi seimbang, tidak perlu perubahan besar. Dan yang warna merah ini adalah reduce inventory. Forecast-nya di bawah 80% aktual, artinya permintaan diprediksi turun. Nah, di sini ada ringkasan numeriknya. Berapa produk yang masuk kategori masing-masing rekomendasi. Dan ini tabel lengkapnya, menampilkan produk ID, store ID, sales quantity, forecast, dan rekomendasi untuk setiap baris data. Manajer bisa langsung filter produk tertentu dan tahu apa yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur yang lebih advance, optimization dan simulation. Saya serahkan ke rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman optimization. Ini adalah fitur paling canggih dalam sistem kami. Kalau tadi prescriptive analytics bilang perlu tambah stok atau kurangi stok, halaman ini menjawab pertanyaan yang lebih spesifik tentang berapa tepatnya yang harus dipesan, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kapasitas gudang. Caranya menggunakan metode linear programming dengan solver PULP Pulp CPC. Ada 4 parameter yang bisa diatur. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada budget atau anggaran pembelian.
Nilai default sudah dihitung otomatis min 70% dari total kebutuhan berdasarkan forecast semua produk. Saya biarkan dengan nilai ini. Lalu yang kedua ada kapasitas gudang dalam unit. Defaultnya 80% dari total forecast. Ini mempresentasikan keterbatasan fisik ruang gudang dengan nilai seperti ini. Lalu yang ketiga ada rasio biaya simpan atau rasio holding cost, yang yaitu biaya menyimpan satu unit kelebihan stok dinyatakan sebagai presentasi harga. Saya set 10% atau 0,10. Lalu yang keempat ada rasio biaya kekurangan atau rasio shortage cost, yaitu biaya per unit kekurangan stok. Ini saya set 30% atau 0,30. Artinya lebih tinggi dari holding cost karena kekurangan stok artinya kehilangan penjualan dan kepercayaan pelanggan. Sekarang kita klik jalankan optimasi. Ini masih loading. Nah, solvernya bekerja dan hasilnya pun keluar. Status solver sendiri yaitu optimal, artinya solver berhasil menemukan solusi terbaiknya. Di sini ada 3 angka ringkasan. Yang pertama total biaya optimasi dengan nilai berikut yang berhasil diminimalkan. Lalu kedua ada total pengeluaran dengan nilai berikut untuk pembelian stok. Ketiga ada total unit dipesan dengan nilai berikut yang akan dipesan. Nah, ini yang paling penting, yaitu tabel hasil per produk. Kolom forecast menunjukkan prediksi demand. Kolom optimal order menunjukkan berapa yang harus dipesan. Dan kolom order versus forecast menunjukkan selisihnya dalam persen. Dan yang terakhir ini yaitu ada bar chart perbandingan forecast versus optimal order untuk 20 produk teratas. Bar yang berwarna biru yaitu forecast dan bar yang berwarna teal yaitu optimal order. Kalau optimal order lebih rendah dari forecast, artinya constraint budget atau kapasitas membatasi pemesanan solver sudah memprioritaskan produk yang paling efisien. Semua hasil ini bisa langsung diunduh lewat tombol Export Result CSV yang ada di sidebar sebelah kiri ini untuk dijadikan dasar pemesanan ke supply. Terakhir kita lihat halaman simulation, fitur paling interaktif dan mudah digunakan. Fitur ini untuk menguji skenario inventory secara cepat sebelum keputusan diambil. Cukup masukkan 3 angka. Pertama ada current inventory berisi 500 unit, yaitu stok yang saat ini tersedia di gudang. Lalu ada forecast demand yang berisi 450 unit, yaitu prediksi berapa yang akan terjual, bisa diambil dari hasil halaman forecasting tadi. Lalu yang ketiga ada unit price yaitu 100.000 atau harga jual per unitnya. Lalu kita run simulation-nya. Ini masih loading. Hasilnya langsung muncul. Remaining stock yang berisi 50 unit dari 500 dikurangi 450. Lalu ada expected revenue yang berisi 45.000 dari 450 unit dikali 100.000. Sistem mendeteksi status yaitu overstock karena sisa lebih dari 20 unit dan merekomendasikan reduce inventory. Berikut ini. Sekarang kita coba skenario yang berbeda dengan kondisi stock out. Saya ubah forecast demand-nya menjadi 520. Sementara stok tetap 500. Kita run simulation lagi. Tunggu loading dulu.
Sekarang, remaining stoknya jadi min 20. Artinya, stoknya ini tidak cukup. Sistem langsung tampilkan peringatan dengan status stock out risk yang berwarna merah ini, dan rekomendasinya yaitu increase inventory. Lalu di bawah ada bar yang berisi simulation result. Sesimpel itu, dengan fitur ini, manajer bisa eksperimen berbagai angka sebelum benar-benar memutuskan berapa stok yang harus disiapkan. Oke, itu tadi demo lengkap dari Smart Inventory Analytics, mulai dari dashboard, EDA, forecasting, prescriptive analytics, optimization, sampai simulation. Sistem ini dibangun dengan Python, Streamlit, Random Forest dari Scikit-learn, linear programming dari BULB Pulp, dan visualisasi Plotly. Semuanya open source. Dengan sistem ini, keputusan inventory yang biasanya dilakukan berdasarkan feeling atau pengalaman saja, sekarang bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat dan teroptimasi secara matematis. Itu dari kami kelompok 5. Terima kasih sudah menonton.